Salam Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 13 November 2023. Saya Pendeta E.H. Sibarani bersama dengan istri akan menyampaikan renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKO dengan berpedoman pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pagi ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus kami rasakan sepanjang hari-hari hidup kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hari ini, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui beberapa pertanyaan kiranya dapat menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus diketahui jemaat Tesalonika? Yang harus diketahui jemaat Tesalonika adalah tentang kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Agar supaya jemaat Tesalonika tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di saat ditinggalkan oleh anggota keluarga atau sanak saudara karena kematian. Supaya jemaat Tesalonika mengerti dan memahami kebenaran tentang sifat kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya jemaat Tesalonika memiliki pengharapan mulia tentang kebangkitan mereka yang mati dalam Tuhan, sehingga mereka dapat saling menghibur satu sama lain di saat terjadi kedukaan karena kematian sanak keluarga yang mereka kasihi. Kenapa sebagian orang-orang percaya di jemaat Tesalonika berduka cita seolah-olah mereka tidak mempunyai pengharapan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagian jemaat Tesalonika berduka cita seolah-olah mereka tidak mempunyai pengharapan karena sebagian jemaat di Tesalonika berasal dari kekafiran dan dari penyembah berhala, di mana pada umumnya orang kafir tidak memiliki harapan setelah kematian. Kedua, karena pengaruh ajaran Yudaisme yang mengatakan bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan dibawa ke surga, sedangkan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali akan dibangkitkan dan tetap tinggal di dunia ini. Inilah yang mengaburkan pemahaman dan pengharapan sebagian anggota jemaat di Tesalonika tentang kebangkitan orang-orang percaya yang meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara,
pengharapan apa yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya bagi mereka yang telah meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada ayat 14 mengatakan akan dikumpulkan Allah bersama-sama Yesus, tentu dengan suatu pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Benar, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah merupakan sebuah jaminan yang pasti bagi kebangkitan orang-orang percaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebenaran firman Tuhan ini haruslah kokoh, teguh, dan tertanam dalam diri kita, bahkan harus terpatri di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah bergeser kebenaran firman Tuhan ini dari hidup kita sampai tiba waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus selalu tetap waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan dan pengajaran yang tidak memiliki kepastian. Hiburlah mereka yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, sebab kematian bukanlah kesimpulan akhir dari kehidupan pengikut Yesus Kristus, melainkan hanya pemisah sementara yang memberikan jalan bagi pertemuan yang mulia pada hari kebangkitan. Bersukacitalah dalam pengharapan dan tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang telah memberikan penerangan, pemahaman tentang firman Tuhan kepada kami di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami sehari-hari ini. Terpujilah Bapa, kuatkan kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus membagikan kebenaran firman ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati.